Pernah gak sih kalau misalnya kalian saking sayangnya sama orang tuh kayak takut kehilangan gitu? Cuman pengen bareng-bareng sampai tua. Aku bangga banget sih sama dia. Kyunghee. Kamsha. Gitu. Ini malu gak sih? Aku pengen punya Randy Junior. Wah, ya. Wah, nih orang luar biasa banget gitu loh. Sangat-sangat pekerja keras. Aku tuh sangat bersyukur bisa jadi partner kamu, partner dalam kehidupan. Ciore Bahubali. Du. Boom, kita boom. Jangan lihat. Kamu kelihatan. Kota show. Apa? Kota show. Iya. First impression, pertama kali banget ketemu, biasa aja, biasa banget. Dia pelontos, pakai legbong, kurus, agak hitam, pakai celana parasut gitu, latihan dance. Waktu itu kita satu komunitas di Bandung, komunitas K-pop dance. Kayak gitu, kayak nggak ada tertariknya, kayak biasa aja gitu. First impressionnya paling ya, nih orang serius banget dan gak peduli apa-apa selain makanan. Karena dia tuh kalau misalnya kita makan bareng habis latihan, dia tuh fokusnya tuh bukan ngobrol, bukan bukan sosialisasi ya sama kanan kirinya, tapi ke makanan. Aku pernah duduk di depan dia makan, dia tuh merhatiin makanan aku terus, bukan ngobrol sama aku gitu. Terus aku nggak habis, terus dia bilang gini ke aku, itu nggak dimakan. Buat aku ya, I was like, oh ya silakan. Jadi kayaknya dia cinta banget sama makanan, udah itu aja. Apa ya, kalau ditanya, jujur waktu itu pas 9 tahun yang lalu, itu tuh yang deketin aku banyak banget nih, cowok-cowok nih. Tapi tipenya sama semua, cowok-cowok tajir, bermobil, terus jago gombal, kayak sweet talk banget gitu ke cewek. Lagi apa hari ini? Mau kemana? Mau aku temenin nggak? Mau kamu butuh apa? Sini aku anterin. Pokoknya yang kayak gitu. Rata-rata yang deketin ya maksudnya. Aku waktu itu masih temenan sama dia dan dia beda sendiri gitu. Dia bener-bener masih dengan diri dia yang dulu. Tapi nggak pedulian itu ya, dia udah mulai berubah. Dia kalau ngobrol gitu, cerita, tapi tetap nggak ada sweet-sweetnya sama sekali. Kalau ketemu tuh bener-bener to the point. Gue baca buku ini, lo udah baca belum? Kayak gitu. Tau nggak, gue nonton film ini. Aku ingat banget waktu itu ngomongin Batman, dia suka banget sama Batman yang didirect sama Christopher Nolan. Ini seru banget ya ceritanya, kamu udah nonton belum? Artinya tuh gini sebenarnya ini kayak gitu. Jadi ketemu tuh nggak ada ngobrolin atau nanyain tentang diri aku atau tentang diri dia, tapi langsung ngebahas apa gitu, bener-bener to the point banget. Itu yang bikin aku ngeliat dia beda dari cowok-cowok yang lain. Dan nggak tahu dari perbedaan itu, maksudnya ini cowok-cowok rata-rata kayak gini, dia kayak gini, aku langsung bisa tahu gitu, dia nih beda, emang makhluk langka gitu loh. Dan satu hal yang dia punya dan yang lain nggak punya tuh kejujuran dan kayaknya kesetiaan sih. Kayaknya itu, kayak nih orang tuh kalau udah fokus satu-satu aja, itu yang bikin aku kayak respect dan kagum sama dia sebagai cowok. Aku ngerasa kayak secure aja kalau sama dia gitu. Walaupun dia dulu nggak kaya sama sekali, walaupun dia jauh dari sekarang ya, maksudnya in terms of perhatian, in terms of komunikasi, dulu bener-bener cuek. Tapi ya itu, kayak dia jujur, aku bisa rasain apa yang dia omongin itulah faktanya. Itu sih yang susah dicari sekarang ini. Sembilan tahun tuh bener-bener kayak nggak kerasa gitu loh. Kalau misalnya diinget lagi tuh kayak, oh kita udah 9 tahun ya gitu. 9 tahun tuh kayak
Lama loh kalau dihitung tuh, kayak setahun aja lama, ini 9 tahun bareng gitu. Yang jelas nggak nyangka sih, bener-bener nggak nyangka. Kalau inget-inget tuh Randy yang dulu kita pertama kenalan bisa bareng sama aku sampai detik sekarang ini. Lebih ke nggak nyangka, tapi jujur kalau ditanya happy banget sih. Karena dia tetap Randy yang dulu dari yang pertama kali aku kenal, tetap setia, tetap nggak macem-macem, tetap bener-bener bikin aku secure gitu jadi pacar dia tuh, bener-bener nggak ada yang berubah dari segi itu. Tapi bedanya sekarang dia lebih perhatian, dia tahu cara nge-treat aku, dia lebih peka gitu. Happy banget sih bisa bertahan 9 tahun dan semoga seterusnya. Amin. Ini lucu sih sebenarnya, kita tuh dulu kan masih kayak bocah ingusan yang bener-bener kayak sama-sama masih belajar gitu loh dalam hidup gitu. Kita masih cari gitu kayak kita nih sebenarnya siapa, maunya apa, kerjanya gimana, mau sukses kayak gimana tuh bener-bener sama-sama gitu bareng. Walaupun aku punya kerjaan sendiri, dia punya kerjaan sendiri, tapi kita tuh kayak sama-sama saling ngasih feedback gitu loh. Inget banget dulu aku tuh sampai nyuruh Randy pakai behel karena gigi dia tuh berantakan. Aku pakai biar nggak berantakan lagi. Terus aku lihat giginya berantakan banget nih pakai behel dan dia nggak mau. Kita tuh bisa berantem dari hal-hal sekecil itu gitu loh, dari behel. Karena aku pengen kayak lihat dia jadi lebih baik lah, maksudnya dari segi penampilan, dari segi pemikiran semuanya gitu. Jadi kita benar-benar bareng-bareng sampai hal-hal kecil kayak gitu itu jadi bahan berantem dulu. Dia nggak mau dan aku paksa kayak pokoknya harus pakai behel karena kita nggak tahu kan, mumpung masih muda dan selagi bisa diperbaiki, ada yang belum rapi atau apa, kayak behel gitu menurut aku penting banget. Dan ya akhirnya dia mau dan dia sekarang berterima kasih sih ke aku ya. Tapi ini bukan tentang behel doang ya. Cuman maksudnya ngelihat perkembangan dia yang sekarang, nggak tahu, aku bener-bener kayak bersyukur aja sih misalnya setiap aku ketemu dia gitu lagi diem gitu, ngelihat aku punya dia gitu dari dulu sampai sekarang, dia yang sekarang tapi tetap dengan dia yang dulu, kayak gimana ya, aku kayak bersyukur banget sih kita ngejalanin itu semua bareng-bareng. Jadi ibaratnya aku bisa bilang kayak kita tuh soulmate, kayak bener-bener satu orang dibagi dua gitu loh, aku sama dia. Terlepas dari kita mungkin suka beradu argumen, berantem gitu, tapi kita kayak, aku ngerasa kita satu gitu loh, kayak nggak bisa dipisahin. Bener nggak? Kyunghi. Kamsha. Itu. Kayaknya aku tuh salah satu cewek yang paling beruntung dah di dunia ini, di kehidupan ini, karena bisa ketemu cowok kayak Randy gitu, kayak dia. Kayak di saat orang-orang curhat tentang aku disakitin sama pacar aku diselingkuhin, aku dicuekin, apa segala macem, dia dari awal pacaran sama sekali nggak pernah kayak gitu. Dari kita LDR juga, kita pernah 2 tahunan, hampir 2 tahun LDR, dia di Bandung, aku di Sydney. Itu beneran yang dia kerja, pulang langsung telepon aku, dia sharing juga tentang, maksudnya dia nemenin aku bikin tugas begadang. Zaman-zaman mama aku meninggal, aku yang bener-bener, kayak, tau gak sih, kayak lost gitu di negara orang sendiri. Mamaku baru meninggal, tapi aku S2, dia yang bener-bener ada buat aku gitu. Aku mimpi buruk tengah malam nelpon dia, dia selalu ada buat aku, nggak pernah ngeluh sekalipun sampai sekarang. Bentar. Jadi kayak aku kayak kalau nggak bersyukur tuh kayak kurang ajar banget gitu. Soalnya kayak belum tentu dikasih lagi sama Tuhan yang kayak gini kan gitu. Jadi aku bersyukur dengan cara ya aku belajar juga memperbaiki kekurangan aku gitu. Kenapa jadi nangis? Soalnya aku tahu aku banyak kurangnya gitu. Dia juga ada kurangnya di mata aku, tapi sampai detik ini dia nggak pernah berhenti belajar gitu. Makanya aku juga harus kayak gitu.
Dia malah tuh mukul tembok tahu. Duh. Aduh, apaan? Di tembok. Ngerti nggak? Apa? Maksud aku tuh bukan kayak gitu. Oh, kamu iya? yang selama ini, Emang gitu? kamu tuh kalau dikasih tahu emang selalu aja nyalahin. Sekarang aku udah kalau kayak gini, kamu tanggung jawab. Kan kamu selalu nyuruh aku tanggung jawab kalau mood kamu jelek. Sekarang mood aku jelek, tanggung jawab. Dia di mobil gitu kan, terus aku kan, ya habis kamunya gini. Enggak, bukan itu yang aku mau denger. Kamu bikin mood aku bagus lagi. Terus aku masih ngeles kan. Tapi kan kamu gini. Aku berhenti nih ya di jalan ya. Berhenti nih. Kalau dia udah galak banget, tapi lama untuk bikin dia galak. Kalau aku inguh tuh kayak nggak tahu udah nih gimana gitu kan. Terus kayak kenapa sih? Kenapa apa yang bikin kamu kayak gitu? Kenapa? Ya janganlah kayak gitu. Nggak usah dipikirin. Udah, dia kayak gitu. Dia lebih yang kayak ditarik gitu akar permasalahannya diomongin. Kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Kadang di otak aku tuh kan ruwet gitu ya. Kalau lagi ngange-ngange, aku juga nggak tahu aku maunya apa. Solusinya apa juga aku nggak tahu gitu. Itu karena masih mensortir gitu loh. Ini apa sih? Kenapa sih aku kayak gini? Nah dia tuh yang nanya, kenapa kamu ngerasa kayak gitu? Karena apa? Ini bukan. Ya udah kalau karena ini solusinya. Gitu. Dia lebih solutif. Kita beda banget 180 derajat. Kalau bisa 1080 derajat deh. Beda banget. Banyak ya kayaknya selama 9 tahun tuh aku ngapa-ngapain bareng kan sama dia. Kerja bareng, traveling bareng. Momen yang aku nggak pernah lupain banget. Waktu kita di Sydney, itu aku part-time karena aku udah selesai kuliah. Tapi nggak punya uang, aku masih part-time. Jadi aku membiayai kebutuhan aku di Sydney yang lagi magang waktu itu dengan cara part-time di Pizza Hut. Per hari itu dapat kayak $60, which is kalau dirupiahin 800 ribuan. Tapi walaupun sehari dapat 800 ribuan, Sydney itu mahal banget. Naik bus kayak ke satu tempat wisata itu bisa 400 ribuan, habis duitnya. Pernah suatu saat kita demi nggak naik bus, kita jalan kaki. Bener-bener itu ampe gempor banget yang aku udah nggak punya duit lagi. Dia juga cuman pegawai kantoran. Ke Sydney nekat nyamperin aku, duitnya juga terbatas banget. Terus kita berjalan biar nggak naik bus. Terus dia kayak, ayo semangat, kau pasti bisa, ayo jalan bareng kita bisa, ayo ngobrol biar nggak inget ini masih panjang nih perjalanan. Terus waktu itu kita dengerin lagu Counting Star-nya One Republic ya. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Lately I've been praying hard. There's no more counting dollars, we'll be counting stars. Itu pas banget duit kita dolar, kita udah nggak punya dolar. Sampai kita ngomong kayak nih lagu kita jadiin acuan kita ya. Nanti suatu saat kita udah nggak ngitung duit kita berapa lagi, kita nggak usah nggak peduliin duit lagi lah, kita tinggal ngitung bintang, bukan ngitung sisa duit yang ada di kantong atau di dompet gitu loh. Itu momen kayak suatu saat kita bisa bareng kayak oke, kita ayo sukses bareng gitu. Apa yang aku bisa banggain dari dia? Ganteng. Aku nggak tahu dia bisa seganteng ini, jujur dulu awal-awal nggak ngelihat dia ganteng, tapi ganteng banget bagi aku. Apa karena sayang ya? Apa karena cinta? Wes. Jadi kelihatannya ganteng aja terus. Kayak di mataku tuh ganteng satu. Sebagai cowok gitu maksudnya, dia good looking lah. Kadang aku iri dia tinggi banget, ya badannya bagus. Makan bisa banyak, aku iri. Kadang aku pengen makan bareng sama dia. Kayak, wah menggila gitu makan. Tapi aku gampang banget nih gendut. Sementara dia badannya segini-segini aja gitu. Ya itu aku iri. Kedua, aku kagum karena dia orangnya penyabar. Dia sabar banget. Satu sisi aku iri karena aku nggak sabaran orangnya. Itu kenapa aku bilang tadi kita beda banget. Dia super duper sabar, dia bisa kayak ada masalah tuh dia bisa kayak diem.
tenang gitu. Sementara aku udah kayak, oh ini gimana, nggak mungkin, aduh pusing apa gitu kan. Dia bisa kayak yang, oke, berarti kita harus kayak gini ya, diem gitu. Dia bisa ngatur pikirannya dia sih itu. Ketiga, aku bangga banget dia makhluk langka, aku bilang 1 in a million dari sekian banyak cowok. Dan gak cuma aku doang sih yang ngerasa kayak gitu, teman-teman deket aku juga tahu lah ya. Kayak dia beda dari cowok-cowok lain, bener-bener kayak kacamata kuda gitu loh, setia banget. Dari awal sampai detik ini, aku gak pernah ngecekin HP dia, gadget dia atau apapun itu, saking percayanya. Begitu juga sebaliknya gitu, hubungan kita tuh bener-bener didasarin sama kepercayaan. Dan nyari cowok kayak gini sekarang tuh susah ya, banyak yang selingkuh, banyak yang ini, banyak yang itu, banyak yang matre apa segala macem. Dia mau diajak susah bareng dari aku yang bukan siapa-siapa, terus setia gitu. Aku tahu aku nggak cantik gitu ya dibandingin cewek-cewek lain, banyak yang lebih cantik, tapi dia setia gitu ke aku, cuman ngurus aku. Aku bangga banget sih sama dia. Mungkin kalau disuruh pilih satu sifat dia yang paling nyebelin, dia nggak peka. Kadang ya, nih bentar lagi nih Valentine tayangnya ya. Pasti dia nggak ngasih bunga, nggak ngasih coklat, nggak ngasih apapun yang sweet itu, enggak. Mungkin bagi Randy itu nggak penting, yang penting aku selalu ada buat kamu, gitu kali ya maksudnya. Cuman kan yang namanya cewek yang nggak sih suka di-treat yang kayak, oh my god I'm so special gitu kan. Jadi kayak kadang dia nggak ada romantisnya sama sekali. Tapi dia lucu ya, tapi dia nggak romantis dan dia nggak peka. Itu sih, nggak peka aja. Kurang peka, tapi sekarang udah mulai peka. Kalau tiap aku PMS tiba-tiba ada cake coklat, kamu lagi PMS ya, nih ada boba sama cake gitu. Tapi jarang, itu juga setahun atau 2 kali setahun kayak gitu. Tapi udah improve lah guys, iya. Mungkin ini malu ya kalau orang ngomong, nggak tahu sih ini malu nggak sih. Aku pengen punya Randy Junior. Nanti kalau punya anak, aku udah bilang dari sekarang, aku pengen punya anak cowok terus kayak Randy. Saking aku kagumnya sama dia gitu. Kalau punya anak cowok bertanggung jawab kayak dia, terus ganteng juga, terus kayak baik, peduli sama orang tua, orang yang dia sayang, kayak men happy banget gak sih kita gitu sebagai ibu gitu ya gak sih kalau punya anak cowok kayak dia. Aku gak tahu sih, kayak ngelihat, udah bilang sering, aku pengen punya Randy Junior, ayo nikah gitu. Tapi ya kita udah sesantai itu sih gitu. Sebenarnya belum nikah juga sebenarnya keputusan kita bareng, dan ya tunggu aja kapan kita memutuskan untuk akhirnya ayo kita nikah gitu ya. Aku cuma mau bilang makasih banget udah sabar sama aku, udah baik banget, udah setia, udah nerima aku apa adanya, udah ngelengkapin kekurangan aku. Makasih banget, aku bersyukur banget punya kamu. Aku sayang banget sama kamu, pokoknya bener-bener bersyukur. Kalau ada satu hal yang aku pasti syukurin tiap hari itu Randy sih. Keberadaan dia di hidup aku tuh bener-bener bikin aku bersyukur. Pernah gak sih kalau misalnya kalian saking sayangnya sama orang tuh kayak takut kehilangan gitu? Kayak aku takut suatu hari tuh kayak nggak ada dia gitu loh. Aku tuh makanya takut kalau dia kemana-mana sendiri terus nggak balik gitu, atau kenapa-napa gitu. Gila sih, aku mikir aku kayak nggak bisa hidup. Aku nggak muluk-muluk sih, cuman pengen bareng-bareng sampai tua. Bener-bener kayak, tau gak sih kayak kakek nenek yang tinggal di rumah adem gitu, kayak banyak kebunnya, berdua di kursi sampai kakek nenek pegangan tangan kayak film Up. Ya, aku tuh pengen kayak gitu sama dia, kayak pengen bareng gitu sampai akhir hayat, nggak ada yang ninggalin satu sama lain gitu. Terdekat sebenarnya nikah enggak itu kan pasti di tangan aku juga ya. Dia sebenarnya pasrah. Kita punya goals yang belum kita capai.
Semoga tahun ini kita bisa ngerealisasiin goals-goals itu. Jadi di penghujung tahun yang indah kita bisa nikah. Udah nikah mau punya anak berapa? Dua, tiga ya, pokoknya anak pertama cowok dan itu harus kayak Randy. Pokoknya Randy Junior. Amin, amin. Udah selesai. Happy Happy Valentine ayang aku. Happy Valentine. Aku Maaf nangis. ya, maaf ya, aku pasti nggak bisa surprisein kamu. Aku tunggu surprise-nya ulang tahun aku tanggal 3 Maret ya. Jangan lupa. Itu adalah momen penting ya. Kita tes apakah dia peka. Tanggal 3 Maret. Oke, Nadeng. But are we all lost stars? Agak mengganggu ya backsound-nya. Try the light.